Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasul. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam ma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu. Babus sholati. Utawi iki iku nerangaken bab salat. Iya utawi salat syara'an ing dalam syarak. Salat menurut syarak, menurut syariat itu aqwalun. Piro-piro ucapan wa af'alun lan piro-piro penggawean, perbuatan makhsusatun kang muftatahatun kang dikawiti bitakbiri dikawiti kelawan takbir, muhtatamatun tur kang dipungkasi bitaslimi kelawan salam. Ini bab menjelaskan tentang sholat sebagaimana dijelaskan oleh ulama ahli fikih bahwa sholat itu ya sholat dari segi bahasa itu sholat adalah nggak dijelaskan di sini. Sholat itu di sini langsung menggunakan syariat dalam kitab ini. Kalau dalam dalam bahasanya, menurut segi bahasanya itu ma'ruf kalau namanya as-sholat ya doa gitu bahasanya. Nah, dalam sholat itu ada istilah hakikah urfiyah, hakikah syar'iyyah itu mungkin kalau masuk ke situ itu dalam istilah usul fikih ya. Tapi fikih itu ya menjelaskan tentang bagaimana sholat itu ya kalau menurut bahasa doa lah. Nah, kalau menurut syariat apa itu sholat itu? Nah, sholat itu adalah aqwal, sebuah atau beberapa ucapan atau perbuatan yang khusus yang diawali dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Af'alun, aqwalun wa af'alun makhsusatun. Perbuatan, ucapan yang khusus. Artinya khusus itu ya seperti tidak menyamai dengan yang lain, itu khusus. Seperti kita misalkan dalam keadaan takbir itu berdiri itu atau ucapan itu ucapan yang khusus, tahiyat, Fatihah dan lain-lain itu. Dengan perinciannya pada hal-hal yang bersifat dengan rukun, arkanus shalah, atau yang bersifat ab'adus shalah, itu kan khusus. Artinya tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Jadi apa yang ada dalam sholat ya khusus. Auratnya juga khusus, wiridan atau zikiran yang dibaca dalam sholat itu khusus. Ada petunjuk-petunjuknya khusus. Karena sholat ini adalah termasuk tauqifiyah, termasuk hal yang bersifat tauqifiyatnya. Tauqifi itu ya tidak bisa direka-reka atau kenapa begini, kenapa begitu, tidak. Termasuk tauqifi yang langsung dari, kalau dalam bahasa Jawa kan diartikan tauqifi itu adalah pimulang dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya tauqifi, jadi tidak bisa direka-reka kenapa begini, kenapa begitu. Kalau dalam bahasa usul fikih ya karena masalah ibadah itu ada yang ma'qulul makna, ada yang tidak ma'qulul makna dalam usul fikih. Makanya ada ibadah yang
Bisa kita apa yang bisa direka-reka maknanya, kenapa begini, sehingga bisa dikiaskan istilahnya. Ada yang ibadah yang tidak bisa dikiaskan, tidak ada apa-apa, kena ada sebab bagaimana, kenapa begini, kenapa begitu, nggak ada yang seperti itu. Jadi, ada pembagiannya seperti itu. Oleh karena itu kalau kita mengetahui bahwa sholat itu seperti itu, tauqifi, artinya misalnya, kenapa kau ketika pertama sholat diawali dengan takbir? Atau kenapa kau sholat duhur 4 rakaat? Atau kenapa, dan selainnya itu nggak bisa, tuh. Kenapa kau membaca tahiyat? Ya nggak bisa, karena apa? Ini sifatnya sifatnya langsung dari sana, tidak bisa direka-reka, tidak ma'qulul makna. Jadi, ya begitu, sholat jadi seperti itu. Jadi tidak bisa misalkan ada sholat itu kemudian sholat di hati saja, itu nggak bisa. Sholat itu, ya seperti itu, artinya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muftatamatun taslim. Ya seperti itu. Jadi nggak bisa direka-reka, sholat itu apa tuh? Oh, sholat ya zikir kepada Allah misalkan. Ya beda lagi itu, bukan sholat yang menurut syariat. Kalau sholat menurut syariat ya ini, aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun taslim. Ini makanya tidak bisa direka-reka atau bagaimana. Adapun dalil-dalil umumnya ya, apa namanya, banyak sekali secara Isra Mi'raj, kemudian apa, salah sholat itu, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti engkau lihat saya dalam keadaan sholat. Bagaimana sholatku kau lihat. Jadi tiruannya seperti itu. Makanya ulama hingga sekarang itu yang menjelaskan tentang sholat sebagaimana sholat-sholat yang kita lakukan, yang kita kerjakan setiap hari 5 waktu. Wa summiyat lan diarani opo aqwalun wa af'alun makhsusah itu diarani bidzalika kelawan mengkono salat ya aqwalun wa af'alun makhsusah mau dinamakan salat. Kenapa listimaliha krana uliye mengkune aqwalun wa af'alun makhsusah mengku ala sholati ngatasé salat lughatan ing dalem cara lughah. Wa hiya utawi shalah lughatan ad-du'a'u itu doa. Dan tadi perbuatan aqwalun, ucapan-ucapan dan perbuatan yang khusus dinamakan sholat karena ungkapan dan perbuatan khusus itu memuat sholat menurut bahasa yaitu doa. Yang kita baca mulai alhamdulillah itu memuat doa. Jadi, apa yang kita lakukan lah dinamakan doa. Jadi memuat di dalamnya ada doa-doa, makanya dinamakan sholat. Wal mafrudatu utawi pira-pira sholat yang difardukan, sholat yang diwajibkan. Al ainiyatu kang bungsu ain, sholat ainiyah, mafrud farad ain. Karena ada sholat yang fardu ain, ada sholat yang fardu kifayah. Ini kalau sholat yang sifatnya atau kena hukum fardu ain, sholat yang hukumnya fardu ain iku khamsun, 5 sholatan fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina wa lailatin lan wengi. Khamsun sifate maklumatun kang den kawruhi minad dini saking agama bidroti kelawan jengleh-jengleh. Artinya begini, jadi sholat fardu yang hukumnya fardu ain, ada sholat nanti ada sholat hukumnya bukan fardu ain tapi fardu seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan bukan fardu ain. Kecuali ada hal-hal tertentu, nanti kalau memang tidak ada sama sekali yang sholat kecuali dia, maka hukumnya fardu ain bagi dia. Itu lain lagi. Yang jelas secara umum bahwa sholat jenazah ya hukumnya fardu ain. Fardu kifayah. Tapi kalau yang namanya sholat yang fardu ain,
itu ya sebagaimana kita ketahui maklum semuanya, yaitu ada 5 sholat sehari semalam. Ma'lumatun minad dini biddarurah. Artinya bahwa sholat 5 waktu itu setiap orang itu tahu. Nggak perlu tanya kemana kemari, penjelasan tentang sholat yang 5 waktu itu semuanya sudah pada tahu. Sudah pada tahu. Jadi nggak perlu dijelaskan apa, sholat itu bagaimana, wajibnya bagaimana. Nah ini, makanya sholat 5 waktu itu, ini kalau dalam bahasa fikih itu ma'lumatun minad dini biddarurah, itu artinya nggak perlu diperinci, nggak perlu di ini, artinya sholat 5 waktu ya sudah semuanya sudah tahu, nggak perlu di ini sudah pada tahu semua. Nah kalau sudah pada tahu maka bagaimana? Fayakfuru mongko kafir sapa jahiduha wong kang ngangasi salat. Jadi salat itu karena sudah maklum ya itu maksudnya, sudah maklum semuanya pada tahu salat yang wajib ya adalah 5 waktu. Jadi kalau 5 waktu itu, diingkari atau salat 5 waktu itu orang mengingkarinya, siapapun yang mengingkari salat maka dihukumi kafir. Karena seperti sering kita dengar bahwa ada rukun Islam itu ada mulai syahadat, sholat, puasa ya, zakat, haji. Itu kan semuanya maklum minad darurah. Makanya kalau mengingkari kewajiban sholat, mengingkari jahid itu, tidak percaya bahwa sholat itu 5 waktu itu, tidak artinya tidak meyakini kewajiban yang sholat 5 waktu itu, maka orang tersebut dihukumi kafir. Ini berbahaya. Makanya dalam orang yang meninggalkan sholat hukumnya itu ada dua. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua macam. Ada orang yang meninggalkan sholat karena jahid, itu tadi, tidak mempercayai bahwa sholat itu wajib yang 5 waktu itu. Ada orang yang tidak sholat itu karena malas tidak melakukan sholat. Itu ada dua. Yang kedua-duanya itu hukumnya berat. Kalau yang pertama dihukumi kafir, sehingga wajib disuruh seketika untuk bertobat. Kalau tidak mau bertobat sampai waktu jamak, maka hukumnya dibunuh, hukum mati. Jangan hukum yang kedua tidak jauh beda. Tapi yang pertama, ketika dihukum mati, karena hukuman mati itu kemudian dia dimakamkan di pemakaman ghairil muslimi, pemakaman bukan pemakaman orang Islam, pemakaman kufar. Yang kedua, orang yang tidak sholat karena malas. Nah, kalau orang tidak sholat itu karena malas, maka tetap disuruh bertaubat. Nah, disuruh bertobat. Kalau tidak bertobat sampai waktu jamak itu artinya waktu kayak misalnya sholat duhur tidak sholat. Maka waktu jamnya gimana? Sampai asar. Asar itu juga nggak sholat, itu kan boleh istilahnya. Waktu jamak kan duhur sama asar. Waktu jamaknya ya sampai asar, sampai maghrib tidak sholat. Maka kalau tidak mau tobat, itu juga dihukumi dibunuh, dihukum mati. Tapi orang yang kedua ini setelah dihukum mati, itu dimakamkan di pemakaman orang-orang Islam. Kenapa? Karena dia tidak kafir, tapi hanya disebut orang fasik, tapi tetap muslim. Makanya hukum keduanya itu berat. Nah ini yang dimaksud dengan hal-hal yang ma'lumun minad dini bid-darurah. Sholat itu berat sekali. Oleh karena itu, setiap orang atau kiai-kiai atau ustadz-ustadz siapalah, kalau ngaji ya pembahasannya tentang sholat, tentang ini. Karena pentingnya sholat seperti itu. Kalau orang yang tidak sholat hukum. Bahaya, bahaya sekali. Kalau sampai mengingkari tidak wajibnya, mengingkari kewajiban sholat, maka orang tersebut dihukumi kafir. Nah, kemudian mu'allif ini menjelaskan bahwa walam tajtami'
lan ora kumpul apa hadhil khamsu iki salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini tidak kumpul. Li ghairi nabiyina kedue saliyane nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salat 5 waktu zaman dahulu itu tidak terkumpulkan atau begini maksudnya. Jadi Nabi Adam tidak ada salat 5 waktu maksudnya. Sampai seterusnya sampai Nabi Isa itu enggak ada yang 5 waktu berkumpul. Artinya ya salatnya 5 waktu seperti kita, seperti zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat 5 waktu itu dahulu terpisah-pisah untuk nabi-nabi yang dahulu itu. Misalnya dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa sholat subuh itu adalah sholatnya Nabi Adam. Terus sholat zuhur adalah sholatnya Nabi Dawud. Terus sholat asar itu ada sholat Nabi Sulaiman. Sholat maghrib adalah sholatnya Nabi Yakub. Kemudian sholat isya adalah sholatnya Nabi Yunus alaihimussolatu wassalam. Ini ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Artinya, kalau dahulu itu sebelum Nabi Muhammad, ya ada sholat tetapi tidak 5 waktu. Yang ada 5 waktu itu ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kita ini. Yang masyhur juga ada riwayat bahwa orang nabi-nabi dahulu, umat-umat dahulu juga diwajibkan sholat. Nah, yang masyhur itu dua waktu yaitu sobahan wa masa'a, pagi dan sore. Tapi sholatnya bagaimana? Yaitu pada riwayat-riwayat dahulu, kalau yang secara terperinci dengan sholat 5 waktu itu, ya yaitu sholat 5 waktu. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra Mi'raj, sebelum ada perintah sholat, Rasulullah itu juga sholat. Tapi sholatnya bagaimana? Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah itu sholatnya ya sholat 2 waktu, sobahan wa masaan, seperti umat-umat terdahulu. Nabi-nabi terdahulu. Tapi setelah ada kewajiban sholat 5 waktu, ya langsung berubah berbeda dengan sebelumnya. Ini hanya disebut bahwa sholat 5 waktu itu tidak, di dalam zaman dahulu itu tidak terkumpulkan kecuali di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lan diwajibaken apa khamis salat 5 waktu Lailatul Isra ing dalem wengine salat Isra, ing dalem Lailatul Isra, dalam wengine Isra yang disebut dengan Mi'raj, Isra Mi'raj itu loh. Ba'dun nubuwati ing dalem sawise kenabian. Ya asyri sinina lawan let 10 piro-piro tahun. Setelah 10 tahun setelah ba'dal bi'tsah. Kalau misalnya Nabi umurnya 40, berarti menurut keterangan ini setelah 10 tahun berarti umur Nabi itu berapa? 50. Wa salasati asyhurin lan telung sasi. Jadi 10 tahun lebih 3 bulan. Lailatas sab'in ing dalem wengine 7 wa isrina lan 20 min Rajabin saking bulan Rajab. Jadi tepatnya sholat 5 waktu itu difardukan, diwajibkan, yaitu ketika peristiwa Lailah Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj itu. Setelah kenabian, yaitu 10 tahun lebih 3 bulan. Yaitu pada tanggal atau pada malam berapa? 27 dari bulan Rajab. Ini pertama kali ini, makanya ada kemudian ada peringatan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu yaitu terjadinya pada waktu tanggal 27 Rajab. Rajab itu waktu pertama kali diwajibkan sholat 5 waktu.
Walam tajib lan ora wajib apa subuhu yaumi tilkal lailati subuhe mengkono dina. Waktu itu subuhnya setelah Lailatul Isra, itu kan kemudian Rasulullah kembali tuh, pulang ke Makkah waktu itu. Nah, waktu itu sholat subuh pada malam itu, walaupun Rasulullah sudah pulang, ya, sudah pulang ke Mekah, itu belum diwajibkan sholat subuh. Kenapa belum diwajibkan sholat subuh? Li'adamil ilmi bikaifiyatiha, karena tidak ngerti. Orang ngerti bikaifiyatiha kelawan tata carane sholat subuh. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj kemudian pulang, kemudian pulang ke Mekah itu kan masih sebenarnya sholat subuh itu kalau memang diwajibkan kan bisa, tapi belum dimulai. Kenapa? Karena belum ada tata cara atau belum diketahui bagaimana caranya sholat. Baru tentang apa, turun perintah kewajiban sholat, tapi tata caranya kan belum dijelaskan bagaimana, makanya belum diwajibkan. Oleh karena itu, sholat yang pertama kali diwajibkan, ya sholat zuhur, karena itu kan peristiwanya setelah Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah pulang ke Mekah, belum tahu tata caranya, sehingga sholat subuhnya juga belum wajib. Maka kewajiban sholat yang pertama kali dilakukan adalah sholat zuhur, karena setelah itu Malaikat Jibril alaihi salam itu kemudian turun mengajarkan tata cara sholat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat itu begitu. Kan juga dalilnya panjang lebar di Kutubus Shihah, bagaimana proses kewajiban sholat yang sampai diketahui waktunya kapan itu. Sholat zuhurnya sampai kapan, di mana, ketika, bagaimana keadaannya, macam-macam itu yang panjang lebar, yaitu penjelasan dari Malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak riwayat yang menjelaskan bahwa zuhrul awal itu di dalam riwayat itu dengan kalimat zuhrul awal. Zuhrul awal itu kenapa ya? Karena memang pertama kali sholat yang diwajibkan yang dikerjakan adalah sholat zuhur. Kalau subuh itu belum waktu itu. Karena tidak tahu caranya. Belum dijelaskan tata caranya. Eh, eh, hmm, innama tajib. Innama tajib angin pemestine wajib opo al maktubatu sholat kang diwajibaken. Ayat sholawatul khams. Biro-biro sholat al khamsu kang limo. Sholat 5 waktu itu hanya diwajibkan bagi siapa? Ala kulli muslimin, ing atase saben-saben wong Islam. Mukallafin kang mukallaf. Orang muslim yang mukallaf. Mukallaf itu yang bagaimana? Ai balighin tegese ing baleg sudah ma'ruf lah, sudah tahu baleg itu. Akilin kang duweni akal. Zakarin iku kang lanang au ghairi to liyane zakar. Tahirin tur kang suci. Jadi sholat 5 waktu itu diwajibkan bagi siapa? Sholat 5 waktu itu diwajibkan bagi setiap orang muslim yang mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang baligh, yang berakal. Baligh ya sudah kita jelaskan berkali-kali, alamatnya baligh itu laki dan perempuan, sudah jelaslah baligh. Apakah dengan umur, usia, atau dengan ihtilam, atau dengan haid lah itu. Menurut penjelasan daripada baligh laki-laki atau perempuan. Nah, selain orang muslim, muslimin, mukallaf, selain itu tohirin harus suci. Artinya suci dari haid, suci dari nifas,
suci badan dan ininya, nanti penjelasannya bagaimana, karena itu termasuk daripada sholat, apa, syarat-syaratnya sholat nanti. Tapi yang jelas muslimnya itu atau muslimahnya itu bukan dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan nifas. Nanti ada penjelasannya setiap kalimat itu. Jadi yang jelas bahwa sholat 5 waktu itu wajib bagi setiap muslim yang mukallaf dan thahir. Nah, kalau begitu, maka kita harus tahu fala tajibu yang dijelaskan oleh musannif ini, fala tajibu mongko ora wajib apa salat maktubah as-shalawatul khams itu ala kafirin ora wajib ing atase wong kang kafir. Sifate kafirin asliyin kang bonco asli kafir asli. Kafir itu ada kafir asli, ada kafir ghair asli. Kalau orang kafir maka tidak wajib. Baik kafir asli itu kafir yang apa? Dari lahir istilah. Dari lahir itu kafir. Dilahirkan di lingkungan orang kafir, orang tuanya kedua semuanya itu sampai ini maka tidak wajib. Ini menurut fikih. Tapi pada hakikatnya ada penjelasannya nanti. Wasobiyin lan ora wajib sholat 5 waktu bagi anak kecil. Wa majnunin lan wong sing gendeng, orang gila. Wa muhman alaihi lan wong sing ayan kena penyakit ayan. Itu juga tidak wajib sholat. Wa sakrona dan juga tidak wajib sholat bagi orang yang sakron mabuk. Sing mabuke bila ta'adin kelawan tanpa sembrono, tidak sengaja. Kalau kan mabuk ada dua nih. Nah ini sebenarnya segala hukum kita mazhab Syafi'i, masalah mabuk ini selalu berkaitan dengan apakah mabuknya sengaja atau mabuk tidak sengaja. Kalau mabuknya tidak sengaja, nah ini berarti bila ta'adin, maka tidak wajib. Dan hukum-hukum yang lain juga terkenal begitu. Artinya kalau mabuknya tidak sengaja, kenapa mabuk tidak sengaja? Contohnya seperti orang tidak tahu kalau di gelas itu misalnya, itu adalah arak yang memabukkan, nggak tahu, akhirnya diminum. Ternyata setelah diminum, oh arak. Terus kemudian mabuk. Ini contoh daripada lebih ta'atin. Atau apa saja yang seperti itu. Tapi kalau misalkan tahu, oh ini arak, kemudian dengan sengaja dia minum. Akhirnya makanya namanya ta'atin, muta'ati. Nah, hukumnya berbeda. Sama-sama mabuk tapi hukumnya berbeda. Kalau tidak sengaja tadi, tidak wajib sholat. Tapi kalau sengaja, maka wajib. Ini maksudnya. Jadi itu semuanya masalah ta'atin, ini menurut ulama, ini sebenarnya bukan hanya sakron toh tadi yang saya sebutkan adalah sakron toh. Karena memang hukum-hukum atau bab-bab yang lain hukumnya sama, sakron itu. Tapi sejatinya yang masalah ta'atin atau sembrono itu sengaja atau tidak sengaja, itu adalah gila juga sama. Gila kan ada yang gila disengaja, sembrono. Artinya sudah tahu ada barang ketika diminum itu pasti akan jadi gila misalnya. Itu ada, kita tahu itu. Misalnya, orang itu tahu bahwa itu barang kalau diminum atau dimakan jadi gila. Sama. Maka hukumnya seperti sakron. Atau igma ayan. Jadi apa? Ayan kalau diminum atau dimakan itu akan menjadikan igma, menjadikan ayan, tapi tetap aja diminum. Aslinya itu seperti itu. Hukum ini 3 ini dimaksud adalah kalau tidak ta'adin. Artinya wajib, terus bagaimana sholatnya orangnya? Ya artinya kalau memang misalkan meninggalkan sholat dalam keadaan tadi sakron atau igma atau junun yang disengaja, maka sholatnya tetap wajib.
Tapi sholat wajibnya gimana? Ya nanti kalau memang dia sudah sembuh harus qadha karena wajib. Terus qadha karena tidak sholat kan bagaimana sholat orang mabuk, orang gila, orang ini kan nggak bisa sholat. Artinya kalau sudah sembuh, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Tapi kalau dia gilanya atau ighmanya atau apa, mabuknya itu tidak disengaja, maka tidak wajib qadha. Karena apa? Karena saat gila itu tidak wajib sholat, itu maksudnya. Karena, dengan kecerobohan itulah kemudian mereka wajib sholat. Ketika dalam keadaan gilanya atau mabuknya atau ini gimana mau sholat kan nggak sholat, jelas meninggalkan sholat. Tapi kenapa sholat wajib? Ya artinya wajibnya itu nanti wajib mengqadha. Tapi kalau yang tidak sengaja maka tidak wajib mengqadha. Kenapa? Karena sholatnya tidak wajib. Ini yang dimaksudnya bila taat. Kenapa kok tidak wajib? Li'adami taklifihim krono ora ono mukallafe mazkurin mau kabeh kafir dan selanjutnya. Tadi disebutkan ada kafir asli, yaitu kafir yang dari bawaan, dari kecil sampai dewasa. Ada yang kafir ghair asli, kafir murtad wala'iyadzubillah. Itu namanya kafir ghair asli. Tapi aslinya orang kafir juga dituntut kalau pembahasannya itu nanti masuknya pada pembahasan usul, apakah orang kafir itu, tetap wajib sholat aslinya, jadi mukallafun bi furu'i syar'i, bi furu'i syar'iyyah, bi furu'i syariah, apakah enggak itu ada pembahasan di ilmu usul fikih. Makanya ketika pembahasan tentang itu, ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa ketika nanti di neraka Saqar itu, mereka ditanya, kenapa dia berada di neraka Saqar? Qalu lam naku minal shallin wa lam naku nut'imul. Jawabannya mereka adalah karena kami tidak sholat. Artinya kafir pun sebenarnya wajib sholat, hanya saja yang dilakukan kalau seandainya melakukannya tidak sah. Sama kayak tadi orang sakron atau apa, orang sakron kalau sholat ya nggak sah. Terus apa, orang mabuk ya, orang mabuk sholat ya nggak sah. Orang igma sholat ya nggak, gimana sholatnya orang igma, junun juga sholat, nggak sah sholatnya. Sama seperti itu, tapi ketika itu terjadi sengaja atau tidak sengaja, sebuah kecerobohan atau bukan, ini yang menjadikan pembeda hukumnya. Jadi beda. Kalau sembrono itu nggak boleh, kalau sembrono berarti tetap wajib. Tapi kalau melakukan sholat saat itu ya nggak sah. Artinya wajib qadha. Terus wala ala haidin. Kalau tadi haid apa? Tahir ala kulli muslimin balighin tahirin. Dan sholat juga tidak wajib juga bagi orang yang haid. Wa nufasa'a lan ora wajib yang ngatasi wadon kang lagi nifas. Orang haid juga perempuan yang lagi haid tidak wajib. Orang yang lagi nifas juga tidak wajib. Li'adami sihhatiha krono ora sae sihhatiha salat minhuma saking haid wa nufasa. Karena sholat tidak sah dari mereka itu. Karena syaratnya kan tadi harus suci, bagi orang yang suci. Kalau lagi sedang haid atau nifas maka tidak sah. Wala qadha'a lan ora ana qadha iku maujud alaihi mengatasi haid wa nufasa. Ketika tidak diwajibkan maka qadha pun tidak diwajibkan. Enggak ada wala qadha. Ini bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, tidak wajib. Karena memang tidak sah, juga tidak wajib mengqadha. Ini sesuai dengan hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Masyhur ini. Kunna nu'maru bi qadha'i shalah wa la nu'maru bi qadha'is shaum. Itu ada beberapa riwayat yang menjelaskan seperti bal tajibu balik wajib apa salat ala murtadin ing atase wong murtad tadi yang saya jelaskan.
Ada kafir asli, ada kafir ghair asli. Kafir ghair asli, ya, itu tidak wajib dalam penjelasan tadi, meskipun dalam segi penjelasannya nanti di ilim usul usul fikih, itu ada apakah orang kafir itu mukhatabun bi furu'is syariah, itu penjelasannya panjang lebar di sana di ilmu usul fikih. Tapi yang kita baca di sini adalah orang kafir asli tidak wajib. Kenapa? Karena syaratnya adalah muslim. Wajibnya sholat itu bagi setiap muslim. Maka orang kafir tidak masuk. Tapi kafirnya kafir asli. Tapi kalau kafirnya kafir ghair asli, yaitu murtad, maka dia tetap wajib sholat. Murtad itu tetap wajib sholat. Artinya kalau nanti bisa masuk Islam, dia harus mengqadha semuanya selama dia dalam keadaan murtad. Wal'iyadzubillah. Ya murtad itu hukumnya berat tadi, makanya tadi yang dijelaskan ada kafir asli dengan kafir ghair asli. Kalau asli itu seperti murtad. Wa muta'addin dan tidak, dan wajib juga sholat itu ing atase wong sing sembrono. Sembrono ini bisukerin kelan mendem. Ini yang tadi saya jelaskan. Yang hakikatnya orang yang sembrono dengan mabuk, sejatinya yang sembrono itu bukan hanya mabuk, tapi yang masyhur memang karena kalau sangat jarang kalau misalkan orang gila itu dengan sengaja pengen gila itu ya jarang, langka sekali gitu loh. Kalau orang pengen kena penyakit ayan itu juga langka sekali, langka. Tapi kalau mabuk ini banyak gitu. Makanya identik kalau tadi saya jelaskan bila ta'addin itu pertamanya adalah pemabuk yang sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak wajib, tapi kalau sengaja maka ini hukumnya wajib. Tapi sejatinya yang sengaja atau tidak sengaja itu sebenarnya bukan hanya mabuk, tapi ada 3. Misalnya tadi ada sakron, mabuk, kemudian ada majnun, junun, kemudian ada al-ighma. Ketiga, tapi secara spesifik ya karena memang yang biasa atau yang kebanyakan itu ya sengaja dan tidak sengaja itu dalam hal mabok. Nah, kalau mabok tetap wajib. Artinya wajib itu nanti harus mengqadha berapa waktu yang ditinggalkan. Seperti orang murtad tadi, berapa waktu yang ditinggalkan, wajib mengqadha. Kalau yang sengaja mabuk juga wajib mengqadha berapa waktu yang ditinggalkan. Jadi masalah tadi yang 3 yang masalah sembrono atau sengaja, ada unsur kesengajaan itu sebenarnya bukan hanya syukur, hanya disebutkan saja di situ sebab itu ya kebanyakan. Aslinya ada 3 dalam masalah sembrono itu unsur kesengajaan yaitu sakron, kemudian ada ighma, ada junun. Baik. Nah, ini kalau kita sudah tahu hukum sholat seperti tadi. Wa yuqtalu, lah ini yang tadi saya jelaskan, hukum meninggalkan sholat ini. Wa yuqtalu lan dipateni, dibunuh. Ayil muslimu, tegese dibunuh sapa wong muslim. Al mukallafu kang mukallaf. Tadi muslim itu, mukallaf itu baligh, aqil. At-tahir, at-tahiru, yang suci, tidak dalam keadaan haid, juga tidak dalam keadaan nifas. Yuqtalu haddan. Hale dadi had, bisa. Atau haddan kelawan bisa lah semuanya itu nahwu itu. La kufron misalnya. Karena haddan itu tingkah anane jenengane dipateni ku kafir iku haddan hale dadi hati. Artinya begini, hati bidor bi unuqihi kelawan ngepruk atau mukul gulune muslim. Ini hukum tadi yang saya jelaskan bahwa setiap muslim yang sudah wajib sholat tadi, al-mukallaf, muslim
mukallaf, akil, baligh, thahir. Seandainya tidak melakukan sholat, tidak mengerjakan sholat, maka dibunuh, dihukum mati. Hukuman mati itu sebagai had, jadi di had istilahnya. Kan ada apa? Ada hukuman had, ada hukuman yang bukan had dalam istilah fikih itu. Ada hukuman takzir, ada hukuman kalau had itu kan apa? Tertentu khusus. Misalnya berzina atau mencuri itu. Itu kan ada hadnya itu. Mencuri itu berapa, kemudian mabok itu berapa, kemudian semacam apa. Itu namanya had. Ada hukuman yang bukan had. Nah, kalau dinamakan had itu, berarti dengan cara kalau had itu dorbil unuk. Dengan cara dorbil unuk yaitu memukul atau memotong lehernya. Potong ini. Hanya saja kemudian eh, ini ada perkembangan hukum, apakah dengan yang apa lebih lebih baik dengan apa dorbil unuk atau dengan tembakan atau dengan apalah istilahnya yang penting mati itu. Ini apa ada penjelasan oleh ulama-ulama kontemporer, apakah boleh atau tidak. Tapi kalau ulama mutaqaddimin kalau yang namanya had ya nggak boleh, harus dengan dorbil uluk. Karena itu kalau sudah dorbil unuk itu tidak, kalau sudah lepas kepala, istilahnya sudah terputus lehernya, itu sudah tidak merasakan sakit lagi mayit. Artinya sudah roh itu langsung pergi, tidak ada rohnya, artinya sudah tidak menyakitkan gitu loh. Tapi kalau yang bukan dorbil unuk itu ada unsur yang menyakitkan. Jadi misalnya ditembak itu masih ada rasa bagaimana gitu, masih ada rasakannya. Tapi kalau dorbil unuk itu sudah lepas, artinya dibunuh tapi tidak ada rasa sakit yang lama gitu, tidak menyakitkan dulu atau tidak menyiksa dahulu. Tapi kalau dengan alat yang lain itu bisa ada unsur menyakitkan. Makanya nasnya itu haddan itu. Kemudian had itu tadi yang saya contohkan seperti hadduz zina, yang kemudian haddul apa, haddul apa namanya, itu hukuman-hukuman yang merupakan had, ya mencuri dan lain-lain itu yang sudah ditetapkan itu. Nah, itu maksudnya kalau had itu berarti kalau had itu tidak bisa gugur dosanya itu artinya ini asli ya aslinya. Aslinya apa? Had itu tidak bisa gugur dengan tobat, tidak bisa gugur dengan taubat. Artinya aslinya ini. Nah, artinya begini, kalau had itu misalnya ada hadus zina atau apa, hadus sarikoh ya, apa sarikoh itu, mencuri, itu tidak bisa gugur, had itu apa, hukumannya, nah hukumannya itu tidak bisa gugur dengan hanya bertaubat, tetap masih wajib, tetap hukum wajib. Seperti dicontohkan ketika ada seorang perempuan yang ingin tobat dari perbuatan zina, ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tobat, pengen tobat, tapi tobatnya kemudian dirajam. Nah, itu. Karena hukuman rajam itu tidak bisa gugur dengan taubat. Tuh, makanya ini hukumannya itu yang tidak bisa gugur. Itu artinya had. Jadi had itu aslinya tidak bisa gugur, hukuman itu tidak bisa gugur dengan bertobat. Sedangkan sholat sekarang kan kalau tobat sudah gugur, nggak dihad. Kan tadi kalau meninggalkan sholat itu akan dihukum mati. Tapi ketika dia bertobat, maka tidak apa-apa, alias diampuni oleh Allah, sukut bukan masalah diampuni oleh Allah, masalahnya had itu kan jadi tidak dibunuh. Kalau sudah tobat artinya melakukan sholat kembali lagi, maka tidak dihukum mati maksudnya. Ini kan muskil, nah, ini loh, ini maksudnya. Jadi para ulama itu menjelaskan kalau itu had, maka ini ada keiskalan. Kalau had itu kan nggak bisa gugur hukuman itu, tidak bisa gugur dengan bertaubat. Sedangkan sholat ini
hukuman sholat adalah mati, itu bisa gugur dengan bertaubat. Maka ulama ahli fikih itu ada keiskalan di sini. Ternyata yang dimaksud adalah begini, had itu karena dalam riwayat lain atau dalam kaul lain itu bukan haddan. Nah, bukan had, bukan. Karena had itu tidak bisa gugur siksaannya, hukumannya. Oleh ulama ahli fikih dijelaskan begini bahwa maksud daripada ada hukuman itu haddan maksudnya adalah al-qatl ya maksudnya pembunuhan itu dibunuh itu adalah alhamlu ala adai ma tawajjaha ilai minal haqqi wa huwas shalah. Artinya bahwa yang dimaksud had di situ, jadi maksudnya had itu hukumannya had gitu loh hukumannya. Hukumannya had. Kan ada hukuman had, ada hukuman bukan had. Nah, kalau hukuman had itu kan tadi tidak bisa gugur hukuman itu dengan bertaubat. Nah, kalau sholat, kalau hukumannya itu pakai had, berarti kan tidak bisa had. Enggak, kalau sholat itu hukumannya bisa gugur dengan bertaubat. Karena maksud daripada menjalankan atau hukum had ini adalah bahwa supaya orang itu melakukan sholat. Itu maksudnya. Menggiring atau mengajak orang itu mengerjakan sholat. Kalau sudah sholat ya sudah. Itu maksudnya had itu. Jadi kalau dia sudah sholat ya sudah selesai. Itu maksudnya begitu. Berbeda dengan hukuman-hukuman lain. Kalau hukuman lain yang had itu maksudnya itu adalah ukubah. Nah, adalah ukubah. Ukubah artinya ukubah yang tidak bisa gugur. Tidak bisa digugurkan dengan bertaubat. Harus dipukul dengan dengan saif, dengan saif itu pedang. Dalam ayat kita qultum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata. Ini artinya kalau menurut yang disebutkan di sini adalah had. Hukumannya adalah hukuman had. Maksudnya had itu tadi, tapi yang dimaksud dalam sholat itu hukuman had itu yang dimaksud adalah hukuman agar dia itu kembali melakukan sholat. Kalau sudah sholat ya sudah, hukuman matinya terselesaikan, nggak jadi dihukum. Makanya tadi saya jelaskan pada awal-awal bahwa orang yang meninggalkan sholat itu terbagi menjadi dua, ada jahid dan ada kan. Hukum keduanya itu hampir sama. Hanya saja tadi yang pertama itu dihukumi kafir, yang kedua dihukumi fasik. Yang pertama dimakamkan di pemakaman orang kafir, sedangkan yang kedua di pemakaman orang muslim. Nah ini, hukum orang muslim yang meninggalkan sholat itu dihukum mati haddan. Dihukum mati itu kalau gimana? In akhrojaha, lamun kok ngetoaken sapa muslim ing sholat maktubah amidan halin jarak. Ditokno sekon di an waqti jam'in yang tadi saya jelaskan. An waqti jam'in saking waktu jamak. Waktu jamak lah kaduwe as-shalah al-maktubah. Jadi kalau misalnya zuhur dengan asar, meninggalkan sholat zuhur, ditunggu sampai sholat asar. Nah, sholat asar juga tidak melaksanakan. Berarti zuhur asar. Kok sampai maghrib? Lah itu loh. Berarti waktu jamaknya sudah habis. Namanya akhrojaha an wakti jam'in lah. Ingkana lamun ko ono opo ikhraju sholah an waktihi. Mengeluarkan sholatnya atau dia tidak melakukan sholat lah istilahnya. Mengeluarkan sholat dari waktunya kan berarti tidak sholat. Gitu. Ono iku kaselan krono opo males. Mate kok diwujubiha sertane nekodaken wajibe sholat. Kalau ada orang tidak sholat atau mengeluarkan sholat dari waktunya, waktu jamak tadi, zuhur sama asar, maghrib sama isya, misalnya itu waktu jamak. Jadi zuhur kan waktu jamaknya zuhur sama asar, terus waktu jamaknya maghrib sama isya. Ini tidak sholat maghrib zuhur sampai maghrib. Tapi tidak sholatnya itu
meninggalkan sholatnya itu karena malas, nah ini. Ma'atiqadi wujubiha, tapi dia, tetap meyakini, beriktikad bahwa sholat itu wajib, hanya saja malas gitu aja. Illam yatub, lamun kok ora tobat, sapa jenengane, al-muslim itu, ba'dal istitabati, dia tidak tobat. Ba'dal istitabati ing dalam sawise disupri dikon tobat. Kan tadi disuruh tobat, setelah nggak mau sholat itu disuruh tobat. Kalau tidak mau tobat, dan setelah dimintai atau disuruh bertobat. Ini bahaya makanya ini. Nah, kalau sekarang disuruh tobat tuh yang nyuruh siapa? Oh sudah, terus siapa ini sebenarnya tinggal sedikit ini. Jadi, Wala nadbil istitabah ini penjelasannya masih banyak ini, soalnya ini terperinci. Kan ada istitabah sifatnya sunnah, hukumnya sunnah. Apa perbedaan ulama itu, ada yang istitabah itu hukumnya wajib. Kalau misalnya hukumnya wajib, maka bagaimana? Kalau istitabah hukumnya sunnah itu bagaimana? Itu ada penjelasannya masing-masing. Makanya di sini ada wa'ala nadbil istitabah la yadmanu man qatalahu. Nanti itu penjelasan panjang lebar, tapi waktunya sudah lebih dari 1 jam. Dari 1 jam, insya Allah nanti kita ulangi lagi khusus masalah ini karena ada perinciannya yang harus kita pahami. Ya cukup di sini aja. Jadi wa yuqtalul muslim itu nanti harus diulangi lagi karena ini satu hukum sampai kepada wala yusalla alaih, sampai hukum meninggalkan sholat. Walaupun tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat, tapi secara terperinci ibaratnya di sini ada penjelasan. Karena misalnya ada istitabah sunnah, ada istitabah wajib, itu ada penjelasan. Ala kulli hal tidak masalah. Ini sebagai pembukaannya nanti bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat dengan kaslan atau tidak apa kaslan artinya malas-malasan, bukan jahid. Jadi kalau meninggalkan jahid sudah itu berarti hukumnya sama ya, hanya perbedaan sedikit. Nanti insya Allah kita ulangi kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam